Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 171. Dia adalah seorang kolektor ramuan terkenal di kota Lanshan. Ketika dia berumur 15 tahun, dia sendirian memetik pohon Polygonum multiflorum yang berumur lebih dari 600 tahun. Ini mengejutkan seluruh kota Lanshan saat itu. Pohon Polygonum multiflorum ini bisa dijual hampir 100.000 yuan. Pada masa itu, jumlah uang tersebut sangatlah besar. Sekarang, saya khawatir jumlahnya mendekati 100 juta. Hal ini membangun reputasi keluarga Guo. Selama beberapa dekade, ia telah mengumpulkan tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tidak kurang dari 15 pohon ginseng liar yang berusia lebih dari 1 abad. Di bawah kepemimpinannya pula keluarga Guo menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Meski berada di peringkat terbawah, kekuatannya cukup impresif. Duduk di sebelahnya adalah seorang wanita dengan tinggi lebih dari 1,7 meter, gemuk seperti lembu, berusia sekitar 70 tahun, dengan mata penuh arogansi dan cahaya tajam. Di sampingnya, bahkan Tuan Guo pun tampak sedikit pemalu. Selain terkenal sebagai pemetik jamu, Guo Zixing juga mempunyai reputasi yang cukup populer, kontrol ketat terhadap istrinya. Nama istrinya adalah Chen Chuihua, seorang penipu terkenal di kota Lanshan. Sebelum dia berusia 50 tahun, Guo Zixing dipukuli olehnya hampir setiap hari. Setelah menginjak usia 50, meski usianya sedikit lebih muda, begitu mata istrinya terbuka, ia langsung bertingkah laku seperti kucing. Pasangan itu melahirkan 2 orang putra, Guo Tianxiang dan Guo Tianhe, yang keduanya berusia di atas 50 tahun. Mereka duduk-duduk bersama istri dan anak-anak mereka. 2 posisi di kursi ketua kosong, diperuntukkan bagi Dewa Perang Cadangan dan Dewa Perang Tingkat Tinggi. Chen Chuihua terlihat sangat bangga dan menepuk paha gemuknya. Dengar, untungnya aku membiarkanmu ikut bersenang-senang dan mengundang Dewa Perang ke perjamuan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan keluarga Guo kita? Ini adalah momen penting. Lalu dia menunjuk dengan tajam. Melihat ke arah Guo Zixing, dia berkata dengan marah, kamu orang tua yang jahat, kamu masih mengatakan itu tidak perlu, mengatakan bahwa Dewa Perang harus meremehkan keluarga Guo kita. Jika kami mendengarkanmu, akankah kami mendapatkan kemuliaan yang kami miliki punya hari ini? Kata-kata ini membuat Guo Zixing menundukkan kepalanya. Dia tidak berani atau ingin mengungkapkan pendapat apapun, jadi dia hanya bisa tersenyum dengan wajahnya. Guo Tianxiang tersenyum dan berkata, Bu, kamu benar-benar bijaksana. Sepertinya keberuntungan besar dari langit telah menyelimuti keluarga Guo kita. Selama Dewa Perang datang ke perjamuan, keluarga Guo akan berbeda. Guo Tianhe juga menindaklanjuti dan berkata, itu tidak benar. Meskipun hanya Dewa Perang yang telah dipersiapkan yang menghadiri perjamuan, kita semua beruntung. Belum lagi Dewa Perang tingkat tinggi, lihat sekarang. Ada begitu banyak orang berpangkat tinggi yang menghadiri jamuan makan, berapa banyak dari mereka yang dulu meremehkan keluarga Guo kita. Bahkan ketiga orang itu semua orang di keluarga besar patuh dan hormat sekarang. Bu, ini semua berkatmu. Yang lain juga memuji saya dengan berbagai cara. Chen Chuihua bahkan lebih bersemangat, matanya menyipit, dan dia mengangguk berulang kali. Berbagai tokoh di kota Lanshan datang untuk memberi selamat dan mengirimkan bingkisan ucapan selamat. Nyonya tua, keluarga Guo akan segera bangkit. Dengan restu Dewa Perang, masa depan tidak akan terbatas. Ya, kami semua iri dan cemburu, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Siapa yang memberi Guo keberuntungan dan kekuatan keluarga seperti itu? Mulai sekarang, aku hanya ingin kamu berpegangan tangan erat-erat dan bersyukur bisa mengenal Dewa Perang. Dengan dukungan Dewa Perang, keluarga Guo akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Di mana keluarganya? Wanita tua itu akan memimpin keluarga Guo untuk bangkit dan lepas landas di masa depan. Orang-orang ini juga tahu bahwa tuan sebenarnya dari keluarga Guo bukanlah tuan Guo Zixing, tapi wanita tua itu. Jadi mereka semua tersenyum padanya dan mengatakan segala macam hal baik padanya. Sebaliknya, dia mengesampingkan kepala keluarga. Guo Zixing juga tidak keberatan. Meskipun dia menaklukkan keluarga Guo, dia menjadi bosan dengan pergaulan seperti ini ketika dia tua, dia puas dengan menanam tanaman herbal dan minum teh setiap hari. Namun, wanita tua itu sangat ambisius dan ingin membawa keluarga Guo ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang mendengar kata-kata menyanjung ini, dia menjadi lebih bersemangat dan berkerut. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda berjalan mendekat, itu adalah Zhang Tao dan Guo Huanhuan. Kepala suku ini tentu saja memiliki tempat untuk mereka. Guo Huanhuan duduk dan tidak sabar untuk berkata, Nenek, kakek,
Coba tebak siapa yang baru saja saya temui. Wanita tua itu sangat gembira, dan matanya berbinar ketika mendengar ini. Sudahkah Anda bertemu dengan dua orang besar itu? Apakah Anda sudah menjalin hubungan baik dengan mereka? Sebelum Guo Huan berbicara, Zhang Tao terkekeh. Sungguh hebat, dia hanya sampah. Bajingan. Seseorang yang tidak layak berdiri di atas panggung, tidak peduli di mataku atau di mata Huan, dia tidak berharga. Wanita tua itu menarik wajahnya dan berkata, karena dia adalah orang yang tidak berharga, itu tidak berharga, jadi apa yang kamu bicarakan denganku? Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tetapi ketika lelaki tua itu mendengar kata bajingan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Zhang Tao dengan mata terbelalak, siapa yang kamu bicarakan? Zhang Tao mengerutkan bibirnya dengan nada meremehkan, bukan itu Guan Qianjun. Bocah yang kamu selamatkan dari pegunungan tandus dan hutan tua ketika dia berumur 3 atau 4 tahun. Saya tidak tahu betapa mencoloknya dia sekarang. Saya bahkan tidak menginginkan pekerjaan dengan gaji bulanan 5.000 yuan untuknya. Anda tahu, di kota kecil kami, jika Anda bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji bulanan 2.000 hingga 3.000 yuan, itu sangat bagus. Pria itu tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Qianjun sudah kembali. Apakah dia benar-benar kembali? Di mana dia? Wanita tua itu marah. Kenapa kamu begitu bersemangat? Duduklah, ada begitu banyak tamu terhormat di sekitar, mengapa kamu begitu kasar, hanya untuk bajingan kecil? Di bawah tatapannya, lelaki tua itu harus duduk kembali dan menunjukkan senyum masam. Cui Hua, tidak peduli apa, aku menjemput Qianjun dan membesarkannya sebagai milikku. Selalu ada emosi yang terlibat. Jika kita tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, tidak dapat dihindari bahwa kita akan sedikit bersemangat. Wanita tua mencibir lagi dan lagi. Bersemangat, kamu sangat bersemangat, bajingan kecil itu, aku tidak pernah menganggapnya sebagai cucuku. Apakah dia menganggap kita serius? Jika ya, setelah kuliah, dia tidak akan menunjukkan cinta kepada keluarga Guo kita. Tidak, tidak peduli apa, dia kembali beberapa kali selama kuliah. Setelah lulus kuliah, saya mendengar bahwa dia bergabung dengan tentara, tetapi tidak ada kabar. Saya khawatir kita sudah lama dilupakan. Guo Huan berkata dengan cepat, nenek, begitu. Dia mungkin tidak bergabung dengan tentara, tetapi membawa kembali seorang putri yang berusia 4 atau 5 tahun dan lahir ketika dia lulus perguruan tinggi. Dengan gadis kecil yang terikat padanya, bagaimana dia bisa mungkin bergabung dengan tentara? Itu semua bohong. Guo Zixing bersemangat lagi, apa, Qianjun memiliki seorang putri. Ini bagus. Putrinya adalah cicit perempuan saya. Saya akhirnya memiliki cicit perempuan. Kentut. Zhang Tao merasakan hal yang sama dan tertawa. Dia berkata, nenek, apa yang kamu katakan itu benar. Putri Guan Qianjun mengatakan bahwa setelah ibunya meninggal, hanya ayahnya yang tersisa. Dia dapat dianggap sebagai seorang bajingan. Orang tua itu segera memarahi, Zhang Tao, kamu bagaimana caramu berbicara? Wanita tua itu segera membela, bagaimana caramu berbicara? Bukankah Xiao Tao benar? Hal yang paling menyakitkan dalam hidupku adalah menyetujui kamu untuk adopsi bajingan kecil itu. Dalam 10 atau 20 tahun terakhir, bukankah itu cukup membuat seluruh keluarga kita bermasalah? Sekarang bajingan itu kembali lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Bab 172. Guo Tianxiang, ayah Guo Huan, berkata dengan dingin, mengapa begitu kebetulan ketika Dewa Perang menghadiri perjamuan kita, dia muncul. Tidak mungkin ada niat apapun. Benar. Huan, di mana dia muncul? Guo Huan dengan singkat menceritakan kisah pertemuan mereka sebelumnya. Semua orang di keluarga, kecuali lelaki tua yang mengerutkan kening, mencibir. Wanita tua itu mendengus. Mungkin anak itu sudah lama kembali ke kota Lanshan, tapi dia tidak berani menemukannya karena dia tidak melakukannya dengan baik. Sekarang aku tahu Dewa Perang akan datang sebagai tamu, menurutku ini kesempatan bagus. Saya bisa mendapatkan beberapa koneksi, datang saja ke sini. Anda benar-benar bijaksana, tetapi menurut Anda apakah saya akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Yang lain mengangguk. Orang tua itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mustahil untuk mengatakannya. Kamu harus tahu bahwa 5 atau 6 tahun yang lalu, Qianjun bergabung dengan tentara setelah lulus dan pergi ke medan perang. Mungkin Dewa Perang adalah dia. Qianjun, aku seharusnya mengetahuinya. Dia bukan bahan biasa.
Di masa depan, pencapaianku akan sangat luar biasa, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Dia mungkin akan menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku. Saat dia mengatakan ini, adegan dari lebih dari 20 bertahun-tahun yang lalu terlintas dalam pikiran. Hari itu, dia memetik pohon ginseng liar yang berumur 5 atau 600 tahun dan sangat bahagia. Pohon ginseng liar ini setidaknya bisa terjual dengan harga 4 hingga 5 juta. Tak disangka, saat kami berkumpul keesokan paginya, ginseng liar tersebut telah habis. Setelah mencari dengan cermat, dia menemukan bahwa bayi kecil yang dipungutnya memiliki kumis ginseng di mulutnya. Saat aku membuka paksa mulutnya dipenuhi aroma ginseng. Dia masih tersenyum dan tampak sangat bangga. Saat itu, yang paling saya khawatirkan bukanlah ginseng liarnya yang hilang, tapi itu. Anak kecil ini memakan seluruh pohon ginseng liar, yang pasti akan membunuh seseorang. Bagaimana dia bisa tahan terhadap obat yang begitu kejam? Ini tidak terduga. Bayi kecil itu benar-benar menyerap semua efek pengobatan ginseng liar. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Ini cukup untuk menjelaskan. Dia berbeda dari orang biasa. Pada tahun-tahun berikutnya, lelaki tua itu menemukan bahwa ada orang luar misterius yang sedang mengajari Guan Qianjun berlatih teknik tinju yang sangat kuat. Guru duniawi juga memberitahunya bahwa anak ini akan mencapai hal-hal besar di masa depan dan dia harus menjaganya dengan baik. Orang tua itu sangat percaya pada kata-kata Tuan Duniawi. Jadi, sekarang, reaksi pertamanya, Dewa Perang adalah Guan Qianjun. Wanita tua itu yang pertama tertawa, dan yang lainnya juga tertawa, sangat gembira. Beberapa air liur muncrat. Orang tua itu merasa malu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidakkah menurutmu begitu?" Guo Tianxiang menggelengkan kepalanya, "Ayah, apakah kamu sedikit bingung? Bagaimana bajingan kecil itu bisa menjadi Dewa Perang? Kamu tahu betapa mulianya Dewa Perang itu. Bahkan jika Guan Qianjun diizinkan menjadi prajurit selama 10 masa kehidupan, dia mungkin tidak bisa menjadi prajurit." Zhang Tao menggema, "Paman Tianxiang benar sekali. Bagaimana bisa pria yang putus asa seperti anjing menjadi Dewa Perang? Dia bahkan bulu kaki Raja Perang tidak bisa disentuh." Guo Huan mengangguk, "Ya. Jangan lupa bahwa dia juga membawa bayi berusia 5 tahun. Pernahkah ada yang mendengar Dewa Perang membawa bayi? Siapa yang pernah mendengar tentang Dewa Perang menjadi seorang ayah?" Ucapannya membuat orang-orang di sekitarnya semakin geli. Wanita tua itu tidak sopan, menunjuk ke arah Guo Zixing dan berkata, "Guo tua, jika kamu bingung, kembalilah dan istirahat dulu. Jangan tinggal di sini dan biarkan semua orang tertawa. Lupakan saja tentang keluarga, ada begitu banyak orang di sekitar. VIP. Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita ditertawakan sampai mati?" Guo Zixing menghela napas lega, dan berdiri perlahan. "Oke, aku akan kembali dan istirahat dulu. Aku benar-benar sedikit lelah. Tolong sapa para tamu dan Dewa Perang dengan baik." Petik 2. Dia berbalik dan hendak pergi, tapi tiba-tiba tubuhnya membeku dan dia melihat ke arah pintu dengan tidak percaya. Lalu, mataku sedikit berkaca-kaca. Dia berteriak, "Qianjun, kamu kembali." Semua orang melihat ke arah gerbang. Saya melihat seorang pria berusia 30-an berjalan perlahan dengan seorang gadis kecil di pelukannya. Naga berjalan dan harimau melangkah. Ada juga aura samar dengan momentum tak terbatas. Ketika orang melihatnya, mata mereka tidak bisa menahan rasa sakit. Saya merasa sedikit lebih dingin di hati saya. Setelah Guan Qianjun masuk dengan Qian Qian dan Wang Cai dalam pelukannya, beberapa pria kekar, berotot dengan mata tajam diam-diam masuk dari luar. Mereka tersebar kemana-mana dengan tenang, bentuknya seperti kilat, namun tidak menarik perhatian siapapun sama sekali. Seperti manusia udara. Guan Qianjun memeluk Qian Qian dan berjalan menuju Guo Zixing. Dia merasa sedikit bersemangat ketika dia melihat orang yang mengadopsinya lebih dari 20 tahun yang lalu. "Kakek, aku kembali. Nenek, paman, bibi, paman kedua, dan bibi kedua, aku kembali. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kamu baik-baik saja." Guo Zixing membawakan si kecil bayi pulang sambil berpikir. Biarkan putra sulung atau putra kedua mengenalinya sebagai putranya. Tapi baik pihak besar maupun kecil tidak mau. Guo Zixing tidak punya pilihan selain membesarkan Guan Qianjun sebagai istri ketiganya dan memintanya untuk memanggil kedua putranya sebagai paman tertua dan paman kedua. Guan Qianjun menyapanya dengan sopan, dan orang-orang di sekitarnya mendengus atau mencibir, dengan ekspresi jijik dan sedikit rasa jijik di wajah mereka. Alasan mengapa mereka memiliki ekspresi ini bukan karena ada hal buruk pada Guan Qianjun.
Justru karena Lao Guan sangat baik ketika dia masih kecil, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia dapat mempelajarinya hampir seketika. Kalau soal mengidentifikasi jamu dengan kakek, tidak perlu diajari 2 atau 3 kali, kebanyakan bisa dikenali hanya dalam satu sesi. Namun, keturunan keluarga pertama dan kedua jauh dari mampu melakukan hal tersebut. Setelah belajar, nilai Guan Qianjun juga termasuk yang terbaik, dan anak-anak lain di keluarga Guo tidak dapat mengikutinya. Selain itu, karena Guan Qianjun adalah seorang pendiam dan pendiam sejak ia masih kecil dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan merasa muak dengan wanita tertua, kedua, dan bahkan wanita tua. Hanya orang tua yang bisa menjaganya sepanjang waktu. Guan Qianjun tidak menganggapnya serius, menepuk hidung Qian-Qian lagi, dan berkata dengan lembut, "Ayo, panggil kakek Zheng. Ini orang yang menjemput ayahmu dari hutan. Kalau bukan karena kakek Zheng, tidak akan ada lagi kamu." Qian-Qian mengangguk dan berteriak kepada Guo Zaixing, "Kakek Zheng." Guo Zaixing berkata dengan penuh semangat, "Hei." Dia mengulurkan tangannya ke arah Qian-Qian. Bayi kecil yang lucu itu pun melompat ke pelukannya dengan patuh. Sambil menggendong bayi kecil yang lucu di pelukannya, Guo Zaixing tertawa terbahak-bahak, "Saya punya cicit perempuan. Hebat sekali. Sekarang, keluarga kami bisa dikatakan memiliki 4 generasi di bawah satu atap." Wanita tua itu berkata dengan dingin, "Apa? 4 generasi tinggal di bawah satu atap? Saya tidak mengenali cicit ini, dan saya tidak memiliki cucu bernama Guan Qianjun. Nama belakangnya adalah Guan, dan nama keluarga kami adalah Guo. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya." Orang tua itu menarik wajahnya. "Cui Hua, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Tidak peduli apapun, Qianjun tumbuh di keluarga kami. Bahkan jika tidak ada hubungan darah, masih ada kasih sayang keluarga." Wanita tua itu bahkan lebih jahat, "Ini bukan apa yang harus saya katakan. Dia tidak memiliki kasih sayang keluarga. Itu karena dia tidak memiliki kasih sayang kepada kita. Kalau tidak, mengapa dia tidak memiliki kontak dengan keluarga kita setelah dia kuliah?" Bersambung.